Buniyani, Wakil Ketua Partai Umat yang merasa dirinya soleh dan pantas menjadi Wali Kota Depok. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Buniyani, Wakil Ketua Partai Umat yang merasa dirinya soleh dan pantas menjadi Wali Kota Depok. Masih ingat kan Buniyani? Ya, dia adalah terdakwa mantan narapidana Undang-Undang ITE yang dulu ketika kampanye Pilgub DKI 2017 ini kemudian terbukti mengedit video dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip Al-Maidah ayat 51. Ketika kampanye di Kepulauan Seribu, Ahok itu kan kemudian mengutip ini dan dipotong-potong oleh Buniyani dan kemudian disebarkan. Inilah yang kemudian memicu gelombang protes, gelombang demo 212 dan sebagainya, dan terjadi polarisasi, kemudian muncul politisasi agama di Pilkada DKI 2017. Meskipun pada akhirnya beberapa tahun setelah dia menjalani hukumannya, dia baru mengakui bahwa sebetulnya yang edit bukan dia, tapi tim cyber atau tim IT dari Partai Gerindra. Nah, sekarang dia masuk ke Partai Umat, menjabat di posisi sebagai wakil ketua dan sekarang akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Depok periode 2024-2029. Nah, beberapa hari belakangan ini kemudian dia aktif di media sosial mentweetkan sesuatu yang berhubungan dengan Kota Depok. Dia mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa yang pantas menjadi Wali Kota Depok ini adalah orang-orang soleh, atau Depok ini pantasnya dipimpin orang-orang soleh dan orang yang paham visi misi Kota Depok, bukan orang yang plonga-plongo katanya. Nyindir siapa sih? Nah, kalau kita melihat di cuitannya itu, memang dia tidak menyebutkan nama. Tapi kemudian dia seolah menyindir seseorang. Apalagi di cuitan terbarunya, dia mengatakan bahwa Kota Depok ini lebih pantas dipimpin oleh orang yang hafal Al-Quran. Minimal juz 30 supaya nanti menjadi pantas menjadi pemimpin sholat, bacaan yang bagus, atau kalau tidak hafal itu, setidaknya adalah orang yang tidak suka makan babi, kemudian bukan orang yang tidak sholat, dan lain-lain. Itulah yang kemudian seolah-olah ini menyindir seseorang, padahal dia nggak menyebut nama. Nah, sekarang begini, kalau kita melihat apa yang dicuitkan Buniyani ini seperti menelan ludah dia sendiri. Dulu, jauh sebelum ini, dia pernah memberikan pernyataan yang kontroversial. Jualan agama di Indonesia itu paling gampang. Orang paling gampang ditipu dengan agama karena orangnya bodoh-bodoh. Itu yang dikatakan Buniyani beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang beda lagi. Dia sendiri justru yang jualan agama dengan mencuitkan seperti ini. Nah, kalau kita memilih pemimpin, orang yang hafal Al-Quran, minimal juz 30. Kalau kita memilih pemimpin sholat, imam sholat, memang wajar. Syaratnya ada seperti itu, adalah orang-orang di antara kita yang bacaannya paling baik, bacaannya paling bagus, minimal hafalan surat-surat pendeknya ini bagus. Itu salah satu syaratnya. Nah, ini memilih wali kota. Orang yang harus orang soleh, harus orang yang hafal Al-Quran. Korelasinya apa? Apakah orang yang hafal Al-Quran otomatis dia bisa memimpin suatu daerah? Kan enggak juga. Belum ada buktinya, belum ada penelitiannya. Meskipun ini misalkan ada salah satu orang yang katakanlah dia ini hafal Al-Quran, kemudian dia sukses memimpin suatu daerah, bisa jadi itu hanya sebuah kebetulan. Adalah sebuah bonus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang ini. Orang ini pandai memimpin wilayah, pandai memimpin daerah, kemudian juga hafal Al-Quran. Ini adalah sebuah bonus. Tapi sejauh ini belum ada. Apalagi kalau misalkan pemimpin di suatu wilayah, seperti yang dikatakan Buniyani, memimpin Kota Depok, ini harus orang-orang yang soleh. Nah, sekarang menakar kesalehan seseorang ini dari mana? Tolak ukur kesolehan ini dari mana? Kita semua nggak tahu. Semua ini kan abstrak. Yang menilai siapa?
kemudian penilaiannya dari segi apa. Nah, apakah dengan orang yang soleh ini nanti bisa memajukan kota yang dipimpinnya, apalagi Depok? Apakah itu ada jaminan seperti itu? Kalau memang seperti itu, coba kita lihat Depok di 20 tahun belakangan. Apakah Depok ini kemudian maju? Apakah Depok ini kemudian menjadi kota yang bisa dibilang luar biasa perkembangannya? Apakah pemimpinnya adalah orang-orang soleh? Coba kalau kita lihat sekarang, wali kota yang sekarang, Muhammad Idris. Kurang soleh apa coba? Kurang soleh apa Muhammad Idris? Kesolehannya terbukti dengan ketika dia berusaha untuk menggusur sekolah SD Pondok Cina 1 yang akan digunakan sebagai Masjid Raya Depok. Kurang soleh apa? Dia memberikan peraturan bahwa parkir kendaraan di beberapa pusat perbelanjaan ini dipisah antara pria dan wanita. Seperti barisan di sholat, dipisah antara pria dan wanita. Kurang soleh apa coba? Apakah dengan kesalahan itu kemudian Depok menjadi kota yang maju? Yang ada, Depok ini terkenal sebagai kota yang sangat tidak toleran, sangat intoleran. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita melihat pernyataan dari Buniyani ini, kemudian dia mengatakan bahwa harus paham visi misi tentang kota Depok, kemudian tidak pelongo-pelongo, ini pun juga didukung oleh wali kota Depok yang sekarang, Muhammad Idris. Ketika dia mengatakan bahwa orang yang ingin memimpin Depok ini minimal punya dua syarat. Yang pertama, orang yang paham Depok, visi misinya orang Depok harus tahu. Lalu kemudian adalah orang yang tinggal di Depok. Seperti itu, orang-orang yang paham kondisi masyarakat, karena masyarakat Depok ini adalah orang yang kritis, orang yang cerdas, maka dia harus paham karakteristik masyarakat yang tinggal di Depok. Makanya dia harus orang Depok. Itu kemudian didukung. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Muhammad Idris memimpin kota Depok, apakah dia paham karakter orang-orang Depok? Apakah dia bisa kemudian klop dengan masyarakat Depok? Kalau saya sih melihatnya sebagai orang luar Depok, sepertinya enggak. Kayaknya enggak. Karena apa? Kebijakan-kebijakan dia ini kemudian membuat banyak kontroversi. Terakhir yang termasuk penggusuran SD Pondok Cina 1 yang akan dijadikan masjid itu. Meskipun sampai sekarang batal dieksekusi, tapi kan ada upaya untuk terus melakukan itu tanpa memberikan solusi bagaimana memindahkan murid-murid ini di bangunan yang baru, di tempat yang baru. Nah, itulah yang kemudian membuat kita semua menjadi benar-benar paham bahwa memang Partai Umat, seperti yang dikatakan ketika mereka baru lolos verifikasi untuk pendaftaran parpol kemarin, menyatakan bahwa Partai Umat ini adalah partai yang mengusung politik identitas. Jelas terlihat dari sosok Buniyani, wakil ketua umum Partai Umat ini, yang mengatakan seperti barusan. Cara-cara seperti ini masih akan terus digaungkan, masih akan terus digelontorkan oleh kelompok-kelompok mereka, terutama partai-partai yang katanya berbasis keagamaan seperti PKS dan juga Partai Umat. Inilah yang kemudian membuat mungkin generasi-generasi terbaru sekarang yang usianya di bawah 30, yang mereka ini saat ini mendominasi jumlah pemilih di Indonesia, ini mungkin mereka yang agak kurang sreg dengan pemilihan seperti ini. Model kampanye seperti ini menyerang personal orang lain, kemudian membawa-bawa agama tanpa menyertakan visi misi bagaimana membawa kemajuan kota Depok ke depan, bagaimana membangun Depok lebih baik, perubahan dari kota Depok yang selama ini stuck begitu saja, kemudian bagaimana merubah kota Depok ini jauh lebih baik. Itu mungkin yang diharapkan oleh calon pemilih yang usianya di bawah 30 tahun. Yang jualan-jualan agama seperti ini justru malah nggak bakalan laku. Nah, kalau melihat pernyataan dari Buniyani yang menganggap bahwa orang yang tidak makan babi, kemudian orang yang tidak sholat, dan lain-lain, ini sepertinya mungkin saat ini menyindir Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep ini kan saat ini yang paling getol dimajukan sebagai wali kota Depok. Nah, dulu memang pernah ketika dia ada di Singapura kalau nggak salah, ini makan makanan sesuatu yang dia tidak tahu, ternyata itu mengandung babi. Tapi konyolnya lagi Kaisang, nah dia ini sudah tahu itu nggak sengaja dimakan, tapi dia bilang, loh lah kok enak gitu. Itu yang membuat sepertinya orang-orang seperti gerombolan Buniyani dan teman-temannya ini membuat mereka jadi kepanasan. Sudah tahu sendiri kan, kalau bagi mereka hal yang paling haram seharam-haramnya, lebih haram daripada haram adalah babi. Mereka akan sangat sensitif dengan hal ini. Nah, itu yang akan selalu
digoreng-goreng oleh mereka. Tapi kalau masalah pemimpin yang tidak sholat, kita tidak tahu apakah Kaisang ini sholat atau tidak. Tapi kalau kita melihat bapaknya, sepertinya sih nggak mungkin kalau Kaisang ini nggak sholat. Tapi apapun itu, entah dia sholat atau enggak, itu bukan urusan kita, bukan urusan orang lain. Apalagi untuk menjadi seorang pemimpin. Harus orang yang saleh, kemudian harus orang yang hafal Al-Quran. Apa coba? Nggak ada hubungannya. Jadi ayolah, bukan hanya kepada Buniani, kepada seluruh calon pemimpin dimanapun, termasuk Kaisang juga. Gunakanlah model-model kampanye yang lebih positif, menawarkan program kerja, menawarkan perbaikan, menawarkan visi misi yang jelas, bukan menyerang-menyerang orang-orang dengan cara-cara seperti ini, apalagi membawa-bawa masalah agama, seperti yang dilakukan oleh Partai Umat dan Buniani. Dan kalau semuanya melakukan seperti ini, kalau politik atau kampanye melakukan politik-politik identitas seperti ini, membawa-bawa agama, menjelek-jelekan lawan politik dengan genre agama, itu sudah jelas, sudah pasti dan harus kita tenggelamkan. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.